Saudara yang kekasih, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup saya. Tapi itu bukanlah hal yang pernah saya sombongkan kepada siapapun, karena saya tahu suatu saat saya akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan Tuhan menyatakan itu karena ada satu apa yang menjadi misi dan kerinduan Tuhan lewat kehidupan saya. Seperti yang hal yang dinyatakan beberapa bulan ini, Engkau adalah penyambung lidahku. Dan saya tahu inilah bagian kerinduan yang Tuhan rindukan. Karena yang hendak saya perkatakan ini juga saya dapati di tengah-tengah hadiratnya, di mana Tuhan menyatakan penyataannya lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku yang kekasih, antara kekristenan dan adat istiadat Batak, hari-hari ini banyak kita bisa melihat bagaimana kekristenan dan adat istiadat Batak itu bisa atau sedang ada kuasa untuk memisah. Yang menjadi pertanyaan, apakah adat Batak itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Sebelum kita melanjutkan, saudaraku, saya mau berkata kepada saudara, sebagai manusia, kita bisa saya golongkan 3. Yang pertama, pemahaman anak-anak. Yang kedua, pemahaman remaja. Dan yang ketiga, pemahaman dewasa. Ini bukan dari, kita nggak bisa membuat dari segi usia, saudara. Karena ada juga sudah tua tapi pemahaman masih anak-anak atau remaja. Ada juga yang usia 20-an tapi sudah dewasa. Jadi kita melihat dari sudut pola pikir atau pemahamannya saja. Yang saya golongkan sebagai pemahaman anak-anak, yaitu dia menerima seutuhnya apa yang menjadi ajaran daripada yang dipercaya atau yang dianggapnya benar. Secara khusus umumnya itu orang tuanya. Jadi apapun yang diperkatakan orang tuanya, dia selalu melakukan. Entah itu salah, entah itu benar, itu urusan nomor 2 sama dia. Tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua, pemahaman remaja. Di mana saya golongkan pemahaman ini sebagai orang-orang yang tidak berani ambil resiko, atau dia tidak, karena dia kurang memahami benar salahnya, sehingga dia lebih memilih untuk menjauh atau berdiam. Dia memilih untuk berdiam karena dia tidak mau terlibat khususnya kepada yang salah. Jadi karena dia tidak tahu, dia dalam keadaan kebingungan, apakah ini benar, apakah ini salah. Karena dia tidak bisa membedakan, akhirnya dia memilih diam. Beda dengan yang anak-anak tadi, gak peduli dia benar salah, tetapi diperintah apalagi oleh yang dihormatinya, khususnya orang tuanya, dia melakukan saja. Atau dengan orang-orang seperti yang kita angkat di topik ini, adat Batak.
Apapun yang diturunkan, yang diajarkan nenek moyang, itu dilakukan aja. Urusan benar salahnya nggak peduli dia. Tetapi yang remaja, yang menilai yang saya golongkan mungkin orang-orang yang sekarang juga dia lebih memilih jadi digolongkan dari bagian anti adat. Sama sekali disingkirkannya karena dia tidak mampu memahami dan dia tidak mau terlibat dalam suatu hal yang salah. Jadi daripada aku salah nanti mending aku berdiam, mending aku jauh. Bahkan sering mereka bahkan meninggalkan sama sekali. Itu yang remaja. Nah yang dewasa, dia sudah bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia tidak bisa dihantam oleh angin-angin ajaran-ajaran yang lain. Karena dia sudah berdiri kokoh, berdiri teguh. Saudaraku yang kekasih, saya pernah berada di dalam 3 posisi ini, saudara. Baik di dalam posisi anak-anak, jadi nggak peduli saya, pimpinan saya salah, tapi kalau dia yang perintah, siap, laksanakan. Contoh sederhana, kami pernah melakukan pertandingan bola waktu itu, di mana atasan saya, ketua saya, dia dihantam kakinya oleh lawan kami waktu itu. Dia agak kesakitan kakinya. Dan dia memanggil saya dan berkata, tugasmu ke lapangan hanya satu, yaitu balas yang sudah menyakitiku. Balas, hanya itu tugasmu, tidak ada yang lain. Saya katakan, siap, laksanakan. Dan tidak butuh waktu lama, saudaraku. Saya melakukan saja perintahnya. Membuat dia begitu bahagia dan senang dan merasa berutang budi. Padahal dalam kebenaran nggak benar lagi, saudaraku. Tapi saya selaku pemahaman anak-anak yang saya golongkan tadi, saya nurut aja sama atasan. Saya nurut aja. Nah yang remaja saya juga pernah melakukan, saudara. Bahkan di dalam hal adat, di mana waktu saya tidak memahami mana yang tidak bersesuaian, mana yang bersesuaian, atau apakah semua ini di dalam dosa, apakah semua ada ini salah. Karena saya tidak memahami, saya memilih untuk berdiam. Bahkan terkadang saya menghindar. Karena saya tidak mau salah. Itu yang saya golongkan remaja. Dan yang dewasa yang saya perkatakan. Khususnya beberapa bulan terakhir ini. Waktu saya diperhadapkan kepada satu dilema. Di mana pada saat itu mengawinkan anak perempuan dari almarhum abang saya. Dan saya yang di rumah saya dia melakukan bagian daripada acara adat itu. Hingga saya bergumul sedemikian rupa. Dan seperti bahkan bergumul, berdoa, berpuasa, minta petunjuk, minta tuntunan, minta belas kasihan Tuhan. Karena intinya, saya hanya tidak ingin berdosa kepada Tuhan. Dan saya juga mau menjadi orang yang dirindukan atau yang mengasihi dunia. Tapi saya tidak ingin kehendak saya. Saya hanya mau kehendak Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, hingga satu titik saya sangat bersyukur Tuhan memperkatakan, simak, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan.
Semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Yang berikutnya, belajarlah seperti aku. Waktu aku pergi makan ke rumah pendosa itu. Jadi sesudah merenung dan minta petunjuk demi petunjuk sehingga Tuhan singkatkan. Sekarang saya berkata kepada saudara, apakah adat Batak itu salah? Saya mau nyatakan seperti yang saya pahami dan kenali. Memang saya tidak pungkiri, ada juga dalam adat Batak itu hal-hal yang salah, saudara. Tetapi kita bersyukur sekarang sudah banyak yang diarahkan, yang dipulihkan, yang diubahkan. Jadi tidak sepenuhnya salah. Ada yang salah, tapi tidak sepenuhnya salah. Jadi yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, singkirkan.